Babu sunnatil isya'i ba'daha wa qablaha. Ini satu bab pada menyatakan sunat isya. Sembahyang sunat isya ba'daha wa qablaha. Sunat ba'diyah maupun sunat qabliyahnya. Sunat isya ba'diyah maupun qabliyah. Fihi padanya, pada sunat isya ini, hadis Ibnu Umar as-sabiq, hadis yang disanadkan oleh Ibnu Umar yang telah berlalu. Kata Ibnu Umar, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sembahyang beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'dal isya'i, sembahyang sunat 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat ba'diyah isya. Itu kata Ibnu Umar. Beliau sembahyang bersama Nabi setelah isya itu 2 rakaat sebagai ba'diyah isya, rakaatain ba'dal isya. Wa hadis Abdullah bin Mughaffal katanya. Dan telah terdahulu juga hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mughaffal. Sabda Rasul, baina kulli adzanaini salatun. Di antara 2 azan. Di antara 2 azan, artinya di antara azan dan iqamah, itu salatun, ada sembahyang. Jadi setiap azan, di antara azan dan iqamah selalu ada salat sunat itu. Bila walaupun subuh, asar, ada beri ba'diyah masih, ya beri doang qabliyah sebelumnya itu. Muttafaqun alaih. Dua-duanya di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kama sabaqo, sebagaimana terdahulu. Selanjutnya babu sunnatil jum'ati. Ini satu bab menerangkan sunat Jumat, sembahyang sunat Jumat. Fihi hadis Ibnu Umar as-sabiqu juga ini. Di dalam sembahyang sunat Jumat juga hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar yang telah terdahulu. Annahu sallama an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ibnu Umar sembahyang beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'dal jum'ati, 2 rakaat ba'diyah Jumat. Ini kata Ibnu Umar bahwa beliau pernah sembahyang bersama Nabi 2 rakaat ba'diyah Jumat. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jum'ata, apabila salah seorang kamu sembahyang Jumat, sabda Rasul, apabila sembahyang salah seorang kamu sembahyang Jumat, bal yusalli ba'daha arba'an, maka hendaklah
ia sembahyang setelah Jumat itu 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi hendaklah ia sembahyang setelah Jumat itu 4 rakaat. Ada riwayat Imam Muslim katanya. Ya saya disebutkan ada fi riwayatin. Bain ajra bika syai'un fasalli rak'ataini fil masjidi wa rak'ataini idza raja'ta. Jika bersegera kamu, maka sembahyanglah di masjid 2 rakaat ba'diyah Jumat dan 2 rakaat setelah pulang ke rumah. Dalam satu hadis Imam Muslim menambahkan riwayatnya bahwa sembahyang ba'diyah Jumat yang 4 rakaat disembahyangkan di masjid 2 rakaat dan disembahyangkan sembahyang di rumah 2 rakaat. Rawahu Muslim ni, ada lagi diriwayatkan Imam Muslim. Selanjutnya Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'dal jum'ati, adalah beliau baginda Nabi tidak beliau sembahyang setelah Jumat, artinya ba'diyah Jumat, hatta yansarifa, sehingga ia pulang atau ia berpaling, maksudnya sehingga dia pulang, beliau pulang, ay minal masjidi ila baiti, katanya, dari masjid ke rumahnya. Fa yusalli rak'ataini fi baitihi, maka beliau sembahyang 2 rakaat ba'diyah Jumat di rumahnya. Nah, ternyata sih Imam Muslim juga dari Ibnu Umar bahwa baginda Rasul tidak pernah sembahyang ba'diyah Jumat kecuali setelah beliau berpaling, artinya pulang dari masjid ke rumahnya. Di rumahnya beliau sembahyang 2 rakaat. Fa yusalli rak'ataini fi baitihi, maka beliau sembahyang 2 rakaat di rumahnya. Rawahu Muslim. Nah, yang meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Jadi paling afdal ada yang ba'diyah Jumat kita kerjakan di rumah. Ada tagay 4 rakaat, 2 rakaat di masjid, bare suatolik di Bali atau 2 rakaat. Atau 2 rakaat lagu di Bali. Baru hadis yang kedua, Syafi'i Ibn Umar. Agak 2 rakaat lagu di Bali tahu. Ya sengkelan itu yang belum lagi. Kalau bekali karena batal terus aborong terus Bali. Atau hagiran gadis dan berajar hingga Jumat. Naroh lain. Jadi ya terpaksa ya di masjid ni. Mana ki paling afdal jadi Bali. Bali tahu. Ba'diyah Jumat. Ukuran walaupun nak laut, pokok masih aku zuhur, masih berlaku sembahyang sunat Jumat. Tadi nara lumbar dan selesai Jumat.
Dah kan ada ulit terang. Jam-jam setengah telu umpam, jam 2 masih. Kalau tak batal ya tuh balik lagunya si malas tuh. Malas tuh. Kebanyakan ada malas. Selanjutnya sekali isi ini dua hadis. Babu istihbabi ja'lin nawafili fil baiti. Ini satu bab pada menyatakan disunatkan menjadikan sembahyang sunat itu di rumah. Artinya mengerjakan sembahyang sunat itu di rumah. Sawa'ur ratibatu, sama ada sembahyang sunat ini sembahyang rawatib dan antara qabliyah ba'diyah wa ghairiha dan yang lainnya, sembahyang duha, sembahyang hajat, sembahyang tahajud umpama. Nah ini lebih aula disunahkan di rumah. Regalkan sembahyang rawatib, sunah rawatib maupun sembahyang sandik rawatib. Baru niki sandik rawatib ya dua, sembahyang hajat, sembahyang tahajud, sembahyang tasbih, ya selain-lain disunahkan di rumah. Wal amri dan perintah betahawuli dengan berpindah. Wal amri dan perintah betahawuli dengan berpindah linnafilati bagi sembahyang sunat mim maudhi'il faridah dari tempat sembahyang fardu. Sembahyang fardu di kitab baru ke sunat ngalih pindah kita hal lain. Niki perintah dalam bentuk sunat. Awil fasli bainahuma bikalamin, atau menceraikan di antara keduanya, di antara fardu dan sunat itu bikalamin dengan berbicara. Penuh kadang-kadang di masjid atau berjamaah, kadang-kadang pindah di nara tak pindah ya raos selah kan gitu. Mana-mana sepatah dua patah kata yang tak niki disunatkan, niki perintah dalam bentuk sunat. Bahwa amruna debun katanya itu perintah dalam bentuk sunat. Ada yang pertama, wa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Zaid bin Sabit, sabda baginda Rasul, sallu ayyuhan nasu fi buyutikum, sembahyanglah wahai manusia, wahai sekalian manusia di rumahmu. Lebedeng kepada sembahyang bagi Sayyidina Nabi. Fa inna afdalas salati, maka bahwa sesungguhnya yang paling afdal sembahyang salatul mar'i fi baitihi, sembahyangnya seorang di rumahnya. Itu sembahyang yang paling afdal katanya. Itu sembahyang sunat. Sembahyang sunat yang paling afdal itu di rumah. Illal maktubata, kecuali sembahyang fardu. Yang fardu
fa fi'luha fil masajid afdalu katanya lidzukur, maka melaksanakan sembahyang fardu itu di masjid itu lebih afdal bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Wa salatun nafilatu bi baitil insan katanya, dan sembahyang sunat di rumahnya manusia afdalu min fi'liha fi jawbil Ka'bah katanya. Itu lebih afdal dikerjakan dibandingkan dan dikerjakan di dalam Ka'bah. Sembahyang sunat di rumah ini lebih afdal. Muttafaqun alaih. Ini hadis ini lah riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi sembahyang sunat, ada qabliyah, balik terus sembahyang sunat dulu yang berlumba di masjid pesantren. Ini paling afdal lagi. Iya, ajakan bagi Nabi. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Soalnya hadis yang kedua, wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda katanya, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah sembahyangmu itu min salatikum ay ba'duha wa huwa naflu katanya. Sebagian sembahyang itu sembahyang sunat itu fi buyutikum di rumahmu. Jadikanlah sebagian sembahyang sunat itu di rumahmu. Wala tattakhiduha qubura. Dan jangan kamu menjadikan rumahmu itu sebagai kubur. Balik menjadi kubur. Arti aikal kubur bi adami min amalin biha kada saya min amalil birri. Isi pegawaian sholat. Jadi isilah si sembahyang sunat. Sebahagian dari tahun laku sebahagian. Ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah sebahagian dari sembahyang sunatmu itu di rumahmu. Wala tattakhiduha qubura. Dan jangan kamu menjadikan rumahmu itu menjadi kubur. Jadi biar balik jadi kubur. Arti denwah arti tegawai kebaikan-kebaikan. Muttafaqun alaih. Hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis yang ketiga, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Dari Sina Jabir radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza qada ahadukum salatahu bil masjid, apabila sudah selesai sembahyang salah seorang kamu di masjid, artinya apabila sudah ditunaikan sembahyang fardu di masjid, bal yaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka adalah yang menjadikan bagi rumahnya bagian dari sembahyangnya. Jadi dalam sembahyang fardu di masjid, maka ada bagian balik min salatihi daripada salatnya. Arti itu balik itu sembahyang sunat pada hati dan salat. Fa inna Allah, maka bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala jailum fi baitihi,
Allah menjadikan di rumahnya min salatihi dari sembahyangnya itu khairan kebaikan. Kebaikan. Ay aziman kemuliaan, keagungan. Rawahu Muslimun. Ya mudah-mudahan hari ini dalam Muslim. Selanjutnya hadis yang keempat. Wan Amr bin Atha'in, daripada Amr bin Atha'. Anna Nafi bin Jubair, bahwasanya Nafi bin Jubair arsalahu ila Sa'ib bin Yazid bin Ukhti Namir, katanya. Bahwasanya Nafi bin Jubair mengutus Amr bin Atha' ini kepada seorang namanya Sa'ib bin Yazid bin Ukhti Namir, katanya. Udah itu gunanya yas'aluhu, yang ia minta bertanya, ya bertanya an syai'in, dari sesuatu. Ra'a minhu Mu'awiyatu bis salati, dari sesuatu yang ia melihat daripada Muawiyah di dalam sembahyang, di dalam cara bersembahyang. Jadi Amr bin Atha' ini diutus oleh Nafi bin Jubair kepada Sa'ib bin Yazid menanyakan mengenai suatu bagaimana melihat Muawiyah sembahyang. Faqala na'am, maka dia berkata iya, katanya. Sallaitu ma'ahul jum'ata, aku sembahyang beserta Muawiyah, sembahyang Jumat, katanya. Sembahyang Jumat fil maksurati, di maksurah, katanya. Maksurah itu adalah rumah yang nempel di masjid, itu maksurah itu. Adar ujratuha, ada rumah yang nempel di masjid. Jadi sana sembahyang itu si Umar bin Atha' melihat Muawiyah sembahyang bersama Muawiyah sembahyang di maksurah. Falamma sallamal imam, maka manakala salam si imam, artinya selesai sembahyang Jumat, kumtu, aku berdiri, fi maqami, pada tempatku berdiri, fasallaitu, di mana sembahyang, selesai sembahyang salam imam, ikuti imam, si Amr bin Atha' lagi untuk Malik nganjak untuk sembahyang sunat. Air itu rawatib, maka aku sembahyang rawatib ba'diyah Jumat. Falamma dakhala, maka malah kala masuk ay manzilihi, maka kala Muawiyah itu masuk ke rumahnya, arsala ilayya, dia mengutus kepada tempuh. Faqala, maka Muawiyah berkata, la ta'ud lima fa'alta, jangan kamu menghitung
apa yang telah kamu kerjakan. Artinya si Amr bin Atok niki selesai sembahyang Jumat, ikuti imam Jumat. Montrol Malik tu kanjeng tok bengah. Kanjeng tok bengah. Punya pun bahasa Muawiyah. La ta'ud lima fa'alta. Jangan kamu hitung apa yang kamu telah kerjakan. Jadi para diri minta muak gawe sembahyang ba'diyah Jumat. Idza salaital Jum'ata, kata Muawiyah, apabila engkau sembahyang Jumat, fala tasilha, maka jangan kamu hubungi, jangan kamu sambung bisalatin dengan sembahyang hatta tatakallama, sehingga kamu berbicara. Dari ruwen niki Amr bin Nafi niki dia dah ngeratu, dia udah salam sembahyang Jumat, langsung nganceng Malik untuk bengak, mun terus sembahyang ba'diyah Jumat. Ya pun bahasa Muawiyah, dedek lagi yang di muah gawe ya. Sehingga iza salaital Jum'ata, apabila engkau sembahyang Jumat, fala taslihat, maka jangan kamu menyambungnya. Malik, dedek sambung Malik, bisalatin, dia sembahyang hatta tatakallama, sehingga kamu berbicara dulu, au takhruja, atau kamu keluar dari masjid, kamu kerjakan di rumah. Jadi ada waktu bengan atau gawe ngeraos dulu. Ini kata Muawiyah ini. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bahwa Rasulullah SAW amarana bidzalika, ia memerintahkan kami dengan cara itu. Artinya apabila kamu sudah sembahyang fardu, apabila kamu akan langsung sembahyang sunat, maka berbicara dulu atau berpindah tempat. Pindah tempat. Maka Rasulullah memerintahkan kami seperti itu. Allah tuwasila salatan, bahwa tidak boleh menyambung sembahyang bisalatin yang satu sembahyang hatta natakallama, sehingga kami berbicara dulu, bicara, au nakhruja, atau kami keluar. Hadis tadi dua, ini sebagai penekanan. Hatta natakallama, sehingga kami berbicara, au nakhruja, atau kami keluar. Rawahu Muslim. Yang meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Selanjutnya babul hasi ala salatil witri wa bayani annahu sunnatun muakkadatun wa bayani waktuhu. Oke kajian. Wallahu